Di antara janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel adalah la ta'buduna illallah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel dengan perintah-perintah yang sudah diberikan kepada mereka. Wa akhadhahu mitsaqahum ala dzalika, dan antara Allah dan Bani Israel janji yang kuat. Wa annahum tawallaw an dzalika, akan tetapi Bani Israel ini adalah orang-orang yang mudah sekali berpaling, mengingkari janjinya dan tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmennya, apa yang sudah menjadi janjinya. Wa a'radu qasdan wa amadan wa hum ya'rifunahu wa yadhkurunahu. Dan orang Bani Israel itu tahu, ditahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah yang itu ada di dalam kitab sucinya, tetapi mereka mengingkarinya, berpaling kepada perintah-perintah itu, wa amadan wa qasdan. Jadi sengaja tahu kalau ada perintah sholat, tahu kalau ada perintah zakat, tahu kalau ada perintah birrul walidain, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Wa hum ya'rifuna wa yadhkuruna, bahkan mereka paham perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menjauhi dan melanggar perintah-perintah itu. Fa'amarahum ta'ala. Apa yang diperintahkan kepada Bani Israel? Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Fa'amarahum ta'ala ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukannya. Nah, ini perintah kepada Bani Israel. Dan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah aku perintahkan illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ibadahnya? Mukhlisina lahuddin, betul-betul dengan keikhlasan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bi syai'a, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan perintah ini di dalam tafsir ini disebutkan, Ibnu Katsir mengatakan perintah ini adalah perintah kepada seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah, ya. Beribadah. Kalau menyembah itu nyembah patung, nyembah sapi, ya. Pengertian ibadah ini seorang ulama, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan makna ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batina. Jadi di dalam ibadah ini menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah mengandung makna seluruh yang mencakup apa yang dikerjakan lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Semua aktivitas kita itu akan bernilai ibadah manakala itu mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan maupun perbuatan, adz-dzahira wal batina, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.
Jadi seluruh aktivitas kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nilainya ibadah. Ya. Perkataan kita, perkataan baik, ya. Misalnya hari ini ada kajian, ada taklim. Kita mengajak saudara kita untuk taklim. Maka perkataan ini, ya, perkataan yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nilainya adalah ibadah kepada Allah. Jadi semua perkataan yang baik yang terucap dari diri kita ini nilainya ibadah, manakala mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau yang keluar dari mulut kita kata-kata kotor, maka ini justru sebaliknya, mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala dan nilainya bukan ibadah lagi, akan tetapi apa? Nilainya sebaliknya, lawannya ibadah apa? Maksiat. Ini perkataan. Perbuatan yang kita lakukan, ya. Mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, membaca hadis, mengkaji ayat-ayat Allah. Maka apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, ini termasuk ibadah, ya. Begitu juga telinga kita, tangan kita, kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat, ya, zakat, infak, sedekah, qiraatul Quran, qiyamul lail, ini semua mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 2 syarat saja, ya. Yang pertama, ibadah itu dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang pertama, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Kita harus ikhlas karena Allah, sehingga apa? Nilainya ibadah. Kemudian yang kedua, ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi 2 syarat ini adalah syarat mutlak diterimanya ibadah.